Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syahswaja. Kali ini saya akan kembali membahas tentang amalan-amalan untuk meningkatkan rezeki. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu amalan agar apa yang kita inginkan selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara yang cepat ataupun mungkin agak lambat ya, tapi benar-benar dikabul sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu caranya dengan kita memvisualisasikan dengan pikiran kita tentang apa yang kita idam-idamkan. Kita visualisasikan, lalu bayangkan yang kita idam-idamkan itu hadir di depan kita dan sudah kita miliki. Ambil contoh misalnya kita ingin punya mobil. Bayangkan mobil itu ada di depan rumah kita, lalu kita buka pintunya, kita masuk, kita nyalakan, dan itu sudah menjadi milik kita. Sampai bayangkan lagi surat-surat itu sudah kita pegang. Sambil kita bayangkan seperti itu, visualisasikan. Atau kita misalnya ingin umroh ya, bisa kita bayangkan kita sudah tempat umroh, kita sudah tawaf, kita sudah sa'i gitu. Kita sudah berdoa di Hajar Aswad, atau kita berdoa di Maqam Ibrahim, di Hijr Ismail, kita berdoa gitu. Nah, kita bayangkan itu. Lalu baru kita meminta. Kebanyakan kita meminta dulu, tapi kita visualisasikan dulu, baru kita minta. Setelah minta, baru kita baca sholawat. Sholawat apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah besok cepat, besok lambat, kita bisa terwujud apa yang kita inginkan. Baik sahabat-sahabat, nah apa sih yang menyebabkan jadi lama gitu ya doa-doa kita ya? Banyak yang bertanya, kok saya belum ada hasil gitu ya, sudah bertahun-tahun gitu, bahkan sejak menonton video saya gitu. Nah, itu banyak hal-hal yang harus dikoreksi. Yang pertama, ada yang namanya kemelekatan ya. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh melekat, cukup kita bayangkan dengan rileks saja, pikirannya rileks, lalu kita berdoa, kita sholawat, itu lepaskan, cukup satu kali saja, tidak usah sampai dibaca setiap hari, setiap habis sholat 5 waktu. Nanti itu akan memunculkan kemelekatan yang di hati kita ya. Nah, kalau sudah kemelekatan, ujungnya jadi stres sendiri gitu, kok nggak jadi gitu. Dan berdasarkan pengalaman saya, kalau sesuatu itu sudah kita harap-harap berlebihan, biasanya nggak jadi ya. Kayak proyek nih, waduh udah demen banget nih, saya greget banget dapatnya, biasanya nggak jadi. Tapi kalau kita santai-santai saja gitu, nah itu berhasil. Jadi tidak boleh ada kemelekatan, harus kita kondisi hati yang tenang ya. Ketenangan itu memiliki energi yang sangat besar. Semakin kita tenang, energi yang keluar semakin besar. Nah, kita bisa lihatlah dalam perpolitikan ya, biasanya menggebu-gebu itu kalah. Yang menggebu-gebu, yang terlalu ingin menang ya, menghalalkan segala cara ya, bahkan dia menjelek-jelekan lawan politiknya, itu biasanya kalah, jarang ada yang menang. Tapi biasanya yang santai-santai, relax ya, dia dihujat, dia terima-terima saja, malah dia votingnya paling besar, malah menang gitu. Nah, ini kita harus belajar dari situ. Kita nggak usah sebut lah contohnya, bahwa orang-orang yang diserang misalnya body shaming, dikatakan kurus lah, dikatakan pincang, dikatakan bocah ingusan, atau misalnya dulu ada presiden dikatakan matanya buta, tapi justru Allah malah mengangkat derajat orang-orang itu menjadi pemimpin. Nah, itu membuktikan bahwa ya itu kita harus tenang. Ketenangan itu akan menghasilkan kemenangan. Ya, ketenangan menghasilkan kemenangan. Kalau kita tidak tenang, maka kita tidak akan menang. Nah, maka dari itu kita visualisasikan, berdoa, sholawat, dan tenang. Jangan gelisah, jangan panik, jangan menggebu-gebu. Tetap tenang saja. Insya Allah apa yang kita inginkan akan lebih cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada nikmat Allah, rezeki